Salam damai, penuh sejahtera, pemirsa Dharma TV dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Sabta Dewi bisa menjumpai Anda kembali tentunya dalam Manage Your Mind. Kata kunci kita adalah mind it's not everything. Pikiran atau batin kita bukan segala-galanya. But everything is from mind. Tetapi segala-galanya berasal dari batin kita. So, manage your mind. Jadi tata atau kelola batin kita. Baik pemirsa Dharma TV, untuk apa sih sebenarnya kita mengelola batin ini? Agar supaya kita hidup berbahagia. Ada yang mengatakan petunjuk bahwa kenalilah dirimu maka engkau akan mengenali Tuhanmu. Siapakah diri kita yang sebenar-benarnya, yang sejati? Maka kita akan bahas di acara ini sampai 1 jam ke depan. Tentunya bersama seseorang yang luar biasa dan pasti Anda sudah mengenal. Beliau adalah Bante Dhammawicayo Mahathera. Kita sapa dulu Bante. Baik, Namo Buddhaya Bante, apa kabar? Ya, Sukihoto, Namo Buddhaya. Semoga semua berbahagia dengan mendapatkan sinar kebijaksanaan yang akan kita terima bersama. Iya, Bante kayaknya seger banget hari ini. Bante ini dari mana nih Bante tadi? Selalu berseri-seri, selalu ceria, sehat Bante terlihatnya. Memang manusia itu harus membiasakan diri untuk menciptakan rasa senang, gembira, dan bahagia di dalam pikiran pribadi masing-masing. Dia akan selalu bahagia dimanapun juga. Gitu ya Bante ya? Itu rahasianya ya, sampai seusia ini Bante selalu terlihat muda selalu loh. Kalau saya lihat dari sudah 5 tahun yang lalu kayaknya nggak berubah deh Bante. Itu rahasianya ya Bante ya? Karena 5 tahun yang lalu dilihat dengan sekarang dilihat podo-podo senang dan happy terus ya. Wah, ini tentunya pemirsa yang kita ingin tahu rahasianya bagaimana hidup selalu bahagia dan senantiasa ceria ya. Baik, pemirsa Dharma TV, kali ini kita akan membahas sesuatu yang kita lihat di syair-syair Dhammapada ya. Syair-syair Dhammapada ini kalau kita baca, kita bisa mengaplikasikannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kita akan berdiskusi dengan Bante Dhammawicayo tentang suatu kalimat Bante. Ada syair di Dhammapada. Isinya tuh begini Bante. Jangan bergaul dengan teman-teman jahat. Jangan bergaul dengan orang-orang rendah. Namun, bergaulah dengan sahabat-sahabat yang baik. Bergaulah dengan orang-orang berbudi luhur. Ini mohon diterangkan Bante. Ya, ini kan sudah merupakan hukum alami. Kita pergaulan terhadap siapa, seperti itu pula lah nanti kualiti batin dan pikiran kita. Kalau kita bergaul pada yang rendah, otomatis kita akan jadi rendah. Kalau kita bergaul dengan mereka-mereka yang kurang baik, kita pun akan kecipratan. Itu kelompoknya orang yang kurang baik. Ngapain kamu bergaul dengan orang itu lagi? Ya. Itu kan tidak bagus, jadi kita akan terkena imbasnya. Walaupun kita tidak seperti mereka, tetapi kan kita sudah tahu demikian, ini alangkah indahnya kita bersama-sama bergaul pada mereka yang lebih baik dan punya batin yang tinggi. Otomatis mereka akan membahas masalah untuk meningkatkan kualiti batin dan pikirannya. Kalau siapapun juga tidak membahas masalah batin dan pikiran, ini menurut versi agama Buddha, mereka tidak tahu inti kehidupan itu digerakkan oleh batin dan pikiran kita, sehingga mereka tidak tahu bagaimana mengembangkan dan menyempurnakan kualiti batin dan pikirannya itu. Sangat disayangkan kalau bergaul pada orang yang tidak tahu teknik untuk menyempurnakan paramita dalam kehidupan ini, sehingga kehidupan ini kita tidak dapat apa-apa, kosong. Tetapi kalau kita bergaul pada mereka yang bijaksana, memahami, berani untuk belajar semua teknik-teknik yang diajarkan dari para ilmuwan yang sangat tinggi, para agamawan yang sangat luar biasa, otomatis kita berani bicara dengan jujur. Satu-satunya agamawan yang paling berani bicara dengan direct hanya Sang Buddha. Karena tidak perlu menggantungkan kekuatan yang di luar, tergantung pola pikir Anda. Siapapun yang mampu menata, mengarahkan pikirannya, dia akan mendapatkan manfaat yang luar biasa dengan keyakinan, dengan mantap. Mereka berjuang sendiri untuk mengarahkan selalu senang,
gembira dan bahagia. Itulah teknik yang sangat manjur supaya kita tidak terkena imbas hal yang negatif, maka menjauh dari yang negatif, kita masuk bergaul pada yang positif, otomatis kita akan terkena segi positifnya juga. Ya, ya Bante. Tetapi gini, di dalam bergaul awal gitu ya, kita nggak tahu bahwa teman itu ternyata jahat, ya kan? Nggak tahu apa sih yang disebut jahat dan apa sih yang disebut rendah. Itu loh Bante, kalau di dalam syair ini ya. Jangan bergaul dengan orang-orang jahat. Apakah ini perampok, apa dia maling, atau apa orang yang disebut orang-orang jahat ini apa kalau di dalam ajaran kita, Bante? Ya, otomatis orang-orang jahat itu adalah orang-orang yang tidak memahami bahwa apa yang mereka ucapkan, apa yang mereka lakukan itu ada segi nilainya, ada positifnya, juga ada negatifnya. Tetapi dia sama sekali tidak tahu. Tetapi yang kebanyakan yang dilakukan banyak negatifnya. Yeah. Maka dari itu orang ini berarti dia tidak tahu ini negatif, ini jelek, ini kotor. Dia tidak tahu, tetapi tetap dijalankan. Yeah. Tetapi menurut versi agama mereka, oh itu tidak apa-apa. Nah, ini kan sudah menjadi satu masalah. Menurut versi agama mereka yang mereka dapatkan itu tidak menjadi masalah. Maka dari itulah yang dikatakan, kalau ada agama yang mengatakan bahwa yang penting itu percaya, nggak usah direken apa sing awakmu lakuno, apa yang awakmu ngomongin itu tidak direken. Nah, itu kan berarti juga berbahaya mengajarkan dengan cara seperti ini, karena di dalam lingkungan kehidupan sosial itu mereka menilai bukan KTP-nya. Yeah. Bukan kepercayaannya, tetapi apa yang dilakukan, apa yang diucapkan itu yang dilihat. Jadi ketok toh, wong kielek kok agamanya kok ngono ya toh. Jadi otomatis agamanya yang dicap salah. Yeah. Maka dari itulah dengan demikian kita harus ada satu kotak-kotak yang jelas. Agama itu memang seharusnya begini. Semuanya harus menekankan moralitas. Yeah. Kalau moralitas dibuang, oh nggak penting, yang penting percaya. Itu namanya agama model apa enggak itu? Kacau dunia ini. Karena dia tidak ada pedoman yang jelas. Maka itu pedoman yang jelas itu, lihatlah ucapannya gimana, lihat pula tingkah lakunya gimana, itu untuk sosial. Tetapi kalau untuk pribadi kita sudah sekian puluh tahun beragama, tapi pikiran kita masih bingung, masih emosi, masih kacau, masih stres. Jadi sama sekali tidak ada perubahan di dalam pola pikir kita, sehingga dengan demikian ternyata agamanya tidak membawa manfaat apa-apa untuk pribadi, untuk perkembangan spiritualnya. Jadi dengan demikian ya sia-sia dia hidup, karena agama yang dia percaya itu cukup percaya aja. Nah itu dengan demikian sangat disayangkan kalau orang yang seperti ini dia tidak ada ketegasan, berani untuk menilai agama. Ada sesuatu teknik yang mengajarkan kita untuk mampu memanage ucapan, memanage tingkah laku, dan memanage pikiran, sehingga kita mendapatkan manfaat yang direct, kita lebih damai, lebih bahagia. Itulah sesungguhnya akan juga mempengaruhi orang di lingkungan kita lebih damai dan lebih bahagia. Kalau sekarang di dunia ini ternyata kacau, ya, tidak damai, tidak bahagia, berarti yang salah itu ada sesuatu yang salah yang dipercaya oleh kebanyakan orang. Maka itulah yang kita perlu adanya revolusi mental, itu harus ke sana. Ya, berarti ada revolusi di dalam metode penyampaian. Yang saya lihat begini Bante, kita sepakat bahwa agama mengajarkan tentang moralitas, ya kan? Semua agama sebenarnya mengajarkan moralitas dan dasarnya adalah cinta kasih. Seperti itu yang saya pelajari. Nah, metode-metode yang harus disampaikan, yang harus dipakai oleh orang awam itu bagaimana sih sebenarnya Bante? Apakah dengan meditasi cukup? Karena meditasi sudah mulai populer ya, kalau saya lihat sudah tidak dalam konteks agama tertentu, tapi meditasi semua orang bisa melakukan meditasi. Apakah meditasi bisa menjadi salah satu cara untuk merevolusi mental? Ya, karena memang meditasi itu harus merupakan sarana yang penting untuk kita pahamin. Meditasi itu tergantung arah pikiran kita. Arah pikiran ini ada positif, juga ada yang negatif. Kita sekarang condongnya kemana? Kalau condongnya dari dulu negatifnya yang dominan,
Berarti kita harus dirubah, direvolusi, jangan diarahkan negatif tetapi diarahkan yang positif supaya kita mulai sekarang itu kecenderungan kita positifnya lebih dominan. Ya. Ini sudah menunjukkan bahwa kita beragama ternyata ada perubahan di dalam diri kita. Kalau kita beragama tidak ada perubahan. Dari dulu jelek, sekarang jelek, tambah lama tambah jelek. Karena tambah lama kan dia jadi pimpinan. Ya. Pimpinan otomatis tetap dilakukan seperti itu, kan tambah jelek. Mempengaruhi banyak anak buahnya juga jelek-jelek semua. Otomatis ini namanya bahwa ukurannya itu dia harus tahu gimana kita terhadap diri kita. Sudahkah kita memiliki ucapan dan tingkah laku? Mana yang positif dan yang negatif kita tahu, kita condongnya ke positif atau condongnya lebih negatifnya. Ya. Tingkah laku juga sama. Kita harus tahu mana yang positif dan mana yang negatif. Kalau ini sudah jelas, positif kita kembangkan, negatif kita kurangin, otomatis kita akan terlihat lebih dominasinya positifnya. Ya. Cara berpikir kita juga sama. Jadi kita harus memisah-misahkan. Maka dari itu Sang Buddha hanya mengajarkan, marilah kita kenalin. Apa saja yang dikatakan ucapan yang positif dan apa saja yang dikatakan negatif. Kalau kita dikatakan ucapan negatif itu memfitnah, caci maki, kata-kata kasar, berbohong, bicara seenak-enaknya, nggak ada artinya, sakrape dewe. Ini semua kata-kata omong kosong yang tidak ada gunanya. Ya. Kalau agama lain maka oh itu berguna, itu baik. Saya katakan mereka yang bicara itu sampah-sampah dikatakan sebagai sesuatu yang berharga. Ya. Makanya sampah tetap sampah. Maka kata-kata ini harus tidak berbohong, tidak caci maki, tidak memfitnah, tidak berbicara yang sesuatu yang tidak berguna. Ya. Otomatis kata-kata kasar tidak pernah diucapkan, itu akan menjadi sarana ukuran ucapannya mereka sudah baik. Ya, ya, baik Bante. Ini ada satu syair lagi nih Bante. Syairnya berbunyi begini. Walaupun seseorang rajin membaca kitab suci, namun tidak berbuat sesuai ajaran kitab suci itu, maka dia disebut orang yang lengah. Ibarat penggembala sapi yang menghitung sapi orang lain. Ia tidak memperoleh manfaat apa-apa. Apakah pembelajaran dari syair tersebut? Baik, nanti kita jawab di segmen berikutnya ya Bante ya. Baik, Pemirsa Dhamma TV, ada syair yang kedua yang akan kita bahas. Dan tentunya jangan kemana-mana karena kita akan kembali setelah yang satu ini. Baik, Pemirsa Dhamma TV, tentunya salam jumpa bagi Anda yang baru saja memutar channel Dhamma TV. Dan Anda juga bisa melihat streaming yang bisa Anda putar dari Android Anda. Masih bersama saya Satna Dewi dan Bante Dhammawicayu Mahatera, dan kita sedang membahas syair Dhammapada. Baik, tadi kita sudah bahas syair yang pertama dan saya rasa itu sudah cukup jelas. Kita akan bahas syair yang kedua. Saya akan ulangi untuk membaca syair yang kedua ini. Begini, walaupun seseorang rajin membaca kitab suci, namun tidak berbuat sesuai ajaran kitab suci, maka dia disebut orang yang lengah. Ibarat penggembala sapi yang menghitungi sapi orang lain, ia tak memperoleh manfaat apa-apa. Apakah pembelajaran dari syair tersebut, Bante? Mungkin ada cerita-cerita kasus-kasus di zaman dulu. Ya, contoh. Memang kalau kita perhatikan, sesungguhnya kitab suci itu kalau kita tegaskan, Sang Buddha itu sangat-sangat brilian dan tidak pernah mengajarkan kita percaya, tetapi apa yang diajarkan itu mengena langsung. Kitab suci itu bukan pada buku-buku ini. Kitab suci itu ada di dalam diri kita masing-masing. Kalau Sang Buddha sudah mengajarkan, mulai sekarang gunakan mata Anda, kendalikan dengan sebaik-baiknya, lihatlah mana yang membuat kamu melihat itu menimbulkan nafsu, menimbulkan kebencian, menimbulkan kebingungan, menimbulkan stres. Cara penglihatan kita yang salah. Maka gunakan mata itu. Apapun yang tadi yang dikatakan salah, mampukah kita tetap memiliki kesadaran yang tetap bisa tenang, bisa damai? Di sini kita belajar terus. Belajar untuk bisa menggunakan mata kita ini dengan tepat. Kalau kita bisa tetap menggunakan damai, hening, jernih dengan penglihatan itu, itulah pelajaran yang direct, kitab suci yang ada. Kalau kita senang lihat yang porno-porno, yang jelek-jelek, yang kotor-kotor, yang jahat-jahat,
tetap dimasukkan, senang, berarti kita lengah. Bahwa ini bukan membersihkan batin kita, mengotorin batin kita, itu akan menunjukkan dia lengah. Ya. Kita punya telinga juga sama. Marilah kita melestarikan bersama-sama. Kitab suci itu bukan di buku, tetapi di dalam penggunaan keenam indera kita ini. Kalau kita sanggup membuat batin dan pikiran kita mendengarkan apapun juga, batin tidak tergoncangkan, tidak sampai marah, tidak sampai tergoda oleh apapun juga, tetap dia bisa menjaga tenang, damai dan hening. Berarti kita pandai mengolah, memanage telinga kita. Begitu pula pikiran kita. Jadi dengan cara seperti ini, kalau kita sudah tahu begitu, wah hebat, gak dipraktek no, ya gak oleh apa-apa. Itulah yang dikatakan bahwa kita bukan cuma menghitung, wah sebelah itu kaya loh, sapinya 20, ono sing 200, ono sing 2000. Tapi kita nggak punya apa-apa, nggak ada usaha apa-apa. Nggak ngapain. Ya nggak dapat apa-apa. Ya. Jadi itu namanya menghitung kekayaan orang lain, tetapi dirinya sendiri miskin. Pola berpikir juga gitu. Kita diajar untuk menjadi orang yang pandai, cerdik, bijaksana, tapi nggak pernah dipraktek no. Wes, babano bantu dia jalanin. Buddha aja yang jalannya aku mau sakarku dewe, karena memang aku seneng sampah-sampah. Ya kalau model begini sulit. Ya, sudah memang suka sampah, masuk di sampah ya seneng mereka. Jadi yang dimaksud tadi dengan rendah ini orang-orang yang menyukai yang sampah-sampah ini tadi. Seperti ya, begitulah. Ya, baik. Jadi memang semuanya bagaimana kita mengendalikan ya, menata, memanage itu tadi ya Bante. Ya, jadi tidak dikuasai oleh hawa nafsu, tapi kita bisa melihat dengan jernih, dengan tenang. Apa itu nafsu? Kita kenali juga itu apa nafsu. Nafsu selalu ada kan Bante di dalam diri kita. Ya, maka tidak menguasai. Nafsu itu ada, keinginan itu ada, tetapi keinginan ini kan bisa dikendalikan, bisa diarahkan, bisa dikelola sedemikian rupa, otomatis itulah namanya seni hidup. Untuk mengolah semua energi-energi yang muncul itu supaya ke arah yang positif. Itu gimana? Ya. Untuk itulah manage your mind ada ya Bante ya. Untuk itu. Iya, ini ada syair yang ketiga nih Bante. Saya bacakan ya. Sebagaimana dia mengajar orang-orang, hendaknya demikian pula dia mengajar dirinya sendiri. Setelah dia melatih diri sendiri, barulah dia bisa melatih orang lain. Sesungguhnya, apakah sukar untuk melatih diri sendiri? Bagaimana ini harusnya Bante? Ya, ini memang apa yang diajarkan Sang Buddha itu bukan sebagai omong kosong. Kalau kita lihat pelajaran dari semua banyak agama itu, mereka sama sekali tidak tahu inti daripada ajaran yang sesungguhnya adalah seperti apa yang Sang Buddha katakan, bahwa beliau ini sudah melatih sedemikian hebatnya untuk pikirannya itu bebas 100% dari kekotoran batin, bebas dari semua penderitaan. Dia sudah menemukan, sudah mendapatkan. Yang diajarkan juga sama. Kepada murid-muridnya sama. Ini loh caranya. Metodenya. Untuk membersihkan batin kamu, untuk mengurangi penderitaan kamu. Kalau kamu bisa melatih seperti ini, 30% kamu bisa mengurangi penderitaan kamu. Kamu sudah menemukan tekniknya untuk bisa meningkatkan kebahagiaan 30%. Kalau kamu tahu ini tidak dijalankan, sia-sialah kamu. Kita semua kan sia-sia. Hidup di bumi sia-sia. Bukan untuk mencari pasangan hidup, bukan menggawe anak, bukan cari duit, bukan mencari kedudukan. Harta tahta, ya. Itulah. Iya. Kebanyakan hanya maunya ke sana, tapi lupa untuk tujuan utama adalah melatih diri, membiasakan supaya kita bersama-sama bagaimana mengurangi penderitaan kita. Kalau bisa 30%, 50%, 100%, itu baru kita merasakan agama yang aku yakinin ini mendapatkan manfaat yang luar biasa. Aku sudah ringan bebanku. Tetapi kalau kita dari dulu 100%, sekarang 100%, 1000 tahun yang 100%. Jadi orang yang beragama seperti ini sia-sia. Dia tidak tahu tekniknya untuk
membebaskan dari penderitaan, tetapi menjadi tambah beban karena dia tidak tahu, karena kebodohannya memang tidak ditekankan untuk mengajarkan teknik seperti itu, sehingga wajar mereka mengembangkan nafsu sampai akeh bojone. Dan banyak sekali yang saya lihat ujaran-ujaran kebencian juga, kebencian yang terus dihidup-hidupkan itu Bante. Itu di dalam kondisi masyarakat sekarang, kalau kita di medsos segala macam itu kebencian terhadap yang lagi persaingan. Jadi saling membenci yang dihidupkan. Padahal kebencian itu juga ada di dalam, bibit kebencian itu sebenarnya ada ya Bante. Tinggal dikipas-kipas saja jadi dia. Ya itulah, sekarang kita sudah tahu begitu. Kita sekarang harus pandai, tiap-tiap manusia harus pandai menggunakan telinganya. Kalau kita memang tidak perlu mendengarkan yang hal-hal negatif, jangan sampai masuk. Supaya pikiran kita tidak terbakar. Ya, memang tujuan mereka untuk menghancurkan kita. Tetapi kalau kita tidak memasukkan hal yang negatif itu, kita tidak terbakar, mereka gagal untuk meracunin diri kita. Betul. Demikian juga siapapun juga mulai sekarang harus pandai-pandai. Kalau dia bicara yang negatif, jelek, kotor, jahat, orang ini sesungguhnya harus kita jauhin. Jangan dipilih orang yang model seperti itu. Kalau perlu ditendang aja ke sampah. Atau TPA sana sekalian toh ya, yang karena lebih itu besar. adalah sampah. Iya, itulah. Jadi orang-orang yang tidak ada gunanya ngapain didengerin? Tendang aja. Jadi dengan demikian pemerintah harus tegas, polisi harus tegas, semua masyarakat menjaga seperti ini. Ketika dia ceramah dimanapun juga kotor-kotor, langsung kita berdiri, bubar semuanya, mereka sudah ketahuan. Ini tidak senang, tidak bisa diprovokasi lagi. Itulah yang namanya gunanya TV untuk menyadarkan masyarakat supaya mereka punya trik untuk menghindar orang-orang ini, harus dijauhin semua. Iya. Jadi kalau ada ceramah yang berisi ujaran kebencian, sebenarnya kita berhak untuk keluar dari area itu ya Bante ya. Karena itu tidak layak, sampah itu tidak layak untuk masuk di dalam pikiran kita. Karena kita tujuan untuk beribadah, mendapatkan siraman hati yang sejuk dan damai. Kalau yang panas, terbakar, angkat tangan, katakan itu tidak pantas kamu ceramah seperti itu. Wow, itu makar di situ, nggak apa-apa. Kita harus berani untuk bersikap kritis supaya ya, kita Bante menjaga kedamaian di lingkungan kita bersama lah. Kalau nggak ada yang berani, itu namanya orang baik, diem semuanya, jadi rusak semuanya jadinya. Kalau orang baik, dia berani, itu tidak benar. Kita berdiri ngomong, jangan bicara seperti itu. Di tempat ibadah, carilah, buatlah yang damai dan bahagia. Kan gitu dong. Harusnya seperti itu ya Bante. Harus begitu. Timbulkan keberanian untuk kebenaran. Ini revolusi mental. Oh, itu revolusi mental, benar. Baik, ini ada syair keempat Bante yang juga ingin kita bahas. Hendaklah orang menghentikan kemarahan dan kesombongannya seperti melepas belenggu. Susah juga ya. Orang yang tidak lagi terikat pada batin dan jasmani, dia adalah orang yang terbebas dari nafsu. Maka penderitaan tak akan menimpa dirinya. Wah, benar nih Bante. Ya, otomatis. Ini merupakan inti yang luar biasa. Sang Buddha itu kata-katanya yang inti, semua inti, karena kita bisa marah. Karena aku dicaci maki. Aku dihina, aku dimarahi, aku dikalah-kalahkan. Barang siapa punya pemikiran aku seperti itu, dia akan marah, benci, dia menderita juga. Maka dari itu Sang Buddha mengajak kita, bagaimana kita mengosongkan diri kita ini tidak ada aku. Kita tidak ada aku karena kita sering menganalisa, menyelidikin untuk memisah-misahkan. Tubuh kita dianalisa, diselidikin, tidak ada satupun dari organ tubuh kita yang bisa menyatakan ini loh aku. Selama tubuh kita tidak ada yang bisa menyatakan seperti itu, sesungguhnya tidak ada aku di sana. Demikian juga apapun yang kita dengarkan dengan caci maki marah itu muncul telah lenyap, tetapi kita tidak mampu mengolah daya ingat sehingga menciptakan perasaan tidak enak itu karena kesalahan dalam mengolahnya itu sendiri, jadi kita menderita. Maka dari itulah yang dikatakan menganalisa dengan teknik Sang Buddha itu
mengajak kita jadi orang yang pandai teknik, yang sangat luar biasa, memanage kehidupan kita dengan seni Sang Buddha. Kita akan penuh dengan indahnya kehidupan ini karena memiliki seni yang luar biasa. Iya, tadi aku ini padahal aku ini harus hilangkan. Padahal aku ini selalu dieksiskan sejak kecil, Bante. Apakah metode pelajaran sejak kecil itu harus juga dirubah? Jangan dijawab dulu, Bante. Baik, pemirsa Dharma TV, kita terbiasa dengan aku, kamu harus yang terbaik, kamu harus yang terpandai, kamu harus kita selalu dieksiskan. Ternyata ada aku ini tidak ada ternyata. Jadi bagaimana nih duduk perkaranya? Jangan kemana-mana, kita akan ketemu setelah satu ini. Baik, pemirsa Dharma TV, tentunya semakin seru Manage Your Mind. Kali ini kita membahas Syair Dhammapada dan bersama saya Satna Dewi dan Bante Dhamma Wijaya Mahatera. Baik, Bante, tadi katanya kan tiada aku. Ini konsep yang sangat sulit untuk dimengerti orang awam, Bante, karena keakuan ini selalu dieksiskan sejak kecil. Ya, aku punyaku. Nah, itu kita terbiasa untuk secara pribadi menguatkan diri secara pribadi, termasuk di dalamnya adalah berkompetisi antar aku ini tadi, Bante. Apa yang salah di sini untuk sampai pada pemahaman ternyata aku tidak ada gitu? Ya, maka dari itulah yang dikatakan dari sekian banyak ajaran Sang Buddha ini yang memahami dengan jelas. Kalau kita bisa mencapai kesucian tingkat pertama, yang paling rendah dari kesucian itu, konsep keakuan itu sudah lenyap dalam batin dan pikiran kita. Siapapun yang belum mencapai tingkatan ini sama sekali, akunya masih kuat. Sulit, ya? Jadi itulah yang dikatakan belajar untuk mengurangi keakuan adalah belajar untuk memahami siapakah aku itu. Yeah. Maka untuk memahami siapa aku ini, kita harus berani untuk menyediakan kerangka manusia yang bisa diprotolin. Nah, kita ajarkan kepada anak-anak kita. Kita protolin, buka, ambil jantungnya. Apakah jantung ini punya kita? Ternyata dia tidak bisa bicara. Ambil paru-parunya juga. Ternyata semuanya dalam tubuh kita ini nggak ada yang aku. Jadi memang orang tua yang cerdik dan pandai itu mereka mengajarkan dengan teknik seperti ini. Kalau semuanya sudah diprotol satu persatu ini, mana yang dikatakan kita punya? Kita punya itu baru bisa dikatakan ini loh tubuhku. Kalau semuanya jadi satu, kesatuan. Bagaikan kita punya mobil juga begitu. Kalau diprotolin, peleknya di sini, sofanya di situ, baterainya sana, shockbreakernya di situ, dipisah-pisah semua. Mana yang dikatakan mobil? Maka dengan memahami seperti ini, mampu memrotolin satu persatu daripada apapun juga, ternyata kosong. Kita katakan rumah juga sama. Kalau diprotolin semuanya, jadinya kosong, nggak ada rumah ini. Ketika kita mampu memprotolin, maka memahami seperti inilah yang dikatakan termasuk agama itu, kita jangan diprovokasi oleh nama agama apapun juga. Ya. Kalau kita sudah tidak memahami bahwa dunia ini kosong dan kita mencengkram agamaku yang paling benar, akhirnya bisa perang agama. Ya. Perang agama itu gara-gara aku punya kok dicaci maki, aku punya kok direndahkan, aku punya kok dikalahkan. Jadi mereka tidak senang dengan begitu. Tetapi kalau kita pahami tidak ada aku sama sekali, marilah kita bersama-sama untuk menciptakan rasa damai dan bahagia terhadap siapapun juga. Jangan menyombongkan akunya di dalam diri kita masing-masing. Iya, Bante, ini ada syair yang berikutnya. Syair ini berbunyi begini. Dia yang telah berlindung kepada Sang Buddha, Dhamma, dan Sangha, yang dengan kebijaksanaannya mampu melihat 4 kebenaran mulia, yaitu penderitaan, asal penderitaan, akhir penderitaan, dan 8 jalan mulia menuju akhir penderitaan. Nah, ini apa ini? Ini lebih dalam lagi ini, Bante. Ya. Tapi dasar ini sebenarnya. Ini hakiki. dasar inti yang paling penting. Ya. Kalau kita berlindung sama Buddha itu berarti kita harus memiliki sifat Buddha itu ada di dalam diri kita. Jadi siapapun ingin mendapatkan kebijaksanaan, berarti kalau mereka tidak mau mengakui Buddha, berarti dia tidak mau bijaksana.
Sang Buddha maha bijaksana, itu kebijaksanaan akan menjadi milik kita. Demikian juga, Sang Buddha itu maha suci. Kita berusaha untuk menjaga ketenangan dan kedamaian dalam batin kita terus-menerus. Nah, kalau kita tidak mau mengakui Buddha, berarti dia tidak senang damai. Jadi omong kosong kalau mereka siapapun juga mengerti inti daripada Buddha Ratana itu sebagai kebijaksanaannya, ketenangannya. Kedamaian dan kebijaksanaan itu merupakan inti yang ada dalam diri kita. Kalau kita mau menemukan, tidak bisa minta sama Sang Buddha, itu tergantung arah pikiran kita. Arah pikiran kita atau kesadaran ini harus diarahkan bagaimana membangkitkan kebijaksanaan, bagaimana membangkitkan kedamaian, terus menerus ke sana. Akhirnya kita tahu tekniknya. Oh ini loh. Jadi itu akan mengakibatkan kebijaksanaan kita sempurna nantinya. Kedamaian kita sempurna dan kesadaran juga sempurna. Inilah yang dikatakan akan menjadi pelindung kita yang pertama. Demikian juga yang kita dikatakan berlindung dalam Dhamma. Dhamma itu sudah ada di dalam diri kita masing-masing, yaitu mata, telinga, hidung, mulut, tubuh, dan pikiran kita. Karena ini positif negatif ada di sini. Ya. Kalau kita bisa mengarahkan ke positif, kita rasakan, oh ajaran Sang Buddha itu membawa kita lebih bahagia. Karena kita arahnya positif terus. Kalau kita melanggar, aku nggak suka ajaran Sang Buddha, berarti dia suka yang aku sering ngisi negatif. Jadi otomatis dia menderita sendiri. Kalau dia menentang, tidak menjadi masalah. Risikonya ada di mereka sendiri. Maka itu kalau kita sedang ngikutin ini, inti daripada Dhamma itu adalah pikiran kita. Maka pikiran inilah yang perlu dibiasakan untuk terkendali dengan baik. Dibiasakan selalu positif. Dibiasakan selalu tenang. Dibiasakan selalu bersih gimana. Kebiasaan-kebiasaan itulah yang menciptakan karakter kita sendiri. Kalau kita menjalankan seperti ini, itu akan jadi pelindung kita. Ya, betul. Dan sangka, siapapun yang menjalankan Dhamma, tidak usah KTP-nya ditulis Buddha. Dia mengerti, oh begini toh. Tinggal dia jalankan aja bagaimana mata, telinga, hidung, mulut, tubuh dijalankan sebagai seni kehidupan kita untuk bisa menambah kebahagiaan setiap saat. Kalau dijalankan dengan tepat dan benar, dan makin lama dia makin damai, makin lama makin bahagia, itulah siswa Sang Buddha sesungguhnya. Kalau dia dari dulu tambah lama tidak tambah bahagia, tambah lama tambah jengkel, tambah lama tambah bingung. Kelihatan orang-orang tua kan begitu, tambah lama tambah cerewet. Karena dia tidak mau mempraktekkan. Maka dari itu kalau dia menjalankan ini, itulah siswa Sang Buddha. Kalau dia siswa Sang Buddha ini, akhirnya di situ ditekankan, cukup kita belajar mana saja yang membuat kita menderita. Ini karena salahnya kita sendiri, pikiran kita masuk ke penderitaan terus-menerus. Ya. Lalu Sang Buddha harus menekankan mana yang membuat kita bebasnya penderitaan, tapi nggak mau pikiran diarahkan ke sono. Tidak mau, otomatis kita tidak akan menemukan bebasnya penderitaan itu. Ya. Kalau kita sudah membebaskan pikiran kita dari penderitaan itu, terus ke arah sana, bebas, otomatis kita akan menemukan 4 kesunyataan itu. Di dalam menemukan 4 kesunyataan itu akan jelas. Di dunia ini dibutuhkan orang-orang yang menciptakan di lingkungan damai dan bahagia gimana? Di dalam lingkungan sosial damai dan bahagia terciptakan kalau ucapan mereka benar dan baik, semuanya damai dan bahagia akan terciptakan. Tingkah lakunya baik dan benar akan terciptakan. Mata pencarian baik dan benar mereka akan terciptakan. Inilah yang dikatakan secara masyarakat, manajemen ucapan, tingkah laku dan bisnis itu sangat penting untuk menciptakan kedamaian. Begitu pula dalam pikiran kita, tergantung usaha, tergantung perhatian, dan tergantung konsentrasi kita. Nah, kalau ini dijalankan tepat, kita bisa fokus, kita akan mendapatkan ketenangan itu. Nah, akhirnya dari situ kita akan tahu bahwa inti adalah pikiran kita benar atau salah. Kalau pikiran ini sudah benar, otomatis akan berkelanjutan menuju ke pengertian yang benar bahwa pikiran itu akan mampu mengalahkan, membebaskan dari semua penderitaan. Disitulah
8 jalan utama ini akan terwujud di dalam diri kita masing-masing, maka tidak di luar diri kita, bukan pada kitab suci, tetapi ada di dalam diri kita. Laksanakan seperti itu apa adanya. Baik. Kena anginnya AC tuh Bante ke leher saya. Kenapa? Panas ya. Sudah tertutup gitu. Iya, tapi waktu saya nengok gitu. Oke, lanjut ya. Ya. Baik Bante, ada puisi atau syair yang berikutnya dari Dhammapada. Isinya begini. Para siswa Gautama telah bangun dengan baik dan selalu sadar sepanjang siang dan malam. Mereka selalu merenungkan sifat-sifat mulia Sang Buddha. Apa manfaatnya merenungkan sifat-sifat mulia dari Sang Buddha, Dhamma dan Sangha? Itu merupakan yang harus kita tiru di dalam kehidupan kita bersama. Kalau kita tidak ada orang yang bisa dibayangkan, yang bisa kita tiru, bagaimana kita tauladannya itu, bagaimana kita bisa ikut jalannya mereka itu. Maka dari itu yang penting bahwa Sang Buddha ini adalah manusia yang sangat populer di zaman itu. Siapapun yang ingin populer seperti beliau, kita harus satu, niat pikiran kita harus bersih dulu. Ya, diawali Nah, ya. beliaunya sudah suci murni, otomatis yang diajarkan itu sudah suci murni. Kalau pikirannya sudah kotor, sulit untuk menunjukkan ucapannya akan bersih. Sulit juga akan menunjukkan tingkah lakunya akan bersih. Maka dari itu yang dikatakan belajar tahu sifat Sang Buddha seperti ini, bahwa beliau sudah suci murni, apapun yang dilakukan, apapun yang diajarkan, itu sesuai dengan pikirannya. Maka dia inilah akhirnya yang akan membawa berkah kepada semua orang. Bertemu dengan guru yang seperti ini sulit sekali. Sulit. Kita akan dapat bimbingan. Kalau kita salah juga dikritik, diomelin, kamu kurang ajar dan seterusnya bisa. Jadi kita senang karena kita dikasih tahu kita salah. Maka itulah yang dikatakan wicca, dia akan mengetahui 3 alam. Alam manusia, alam dirinya sendiri, alam pikirannya, dan alam semesta ini. Dia tahu semuanya dengan jelas, semuanya ada hukumnya, ada sebabnya dan akibatnya. Ya. Itulah dijelaskan dengan sempurna. Ya, hukum sebab akibat. Jadi sebab akibat. Baik, Bante, nanti kita bahas lagi. Baik, pemirsa Dhamma TV, kita sampai kepada inti sebenarnya dari hukum semesta ini juga. Jangan kemana-mana, kita akan bahas setelah satu ini. Baik, pemirsa Dhamma TV, tentunya masih bersama saya Satna Dewi dan Bante Dhamma Wijaya Mahatera dalam bahasa syair Dhamma. Bante, ini tadi kita berbicara sampai kepada hukum sebab akibat yang tadi, mohon dilanjutkan Bante. Iya, hukum sebab dan akibat ini adalah hukum yang terjadi begitu dari permulaan sampai akhir di alam semesta ini akan tetap berproses seperti itu. Dia percaya atau tidak percaya, hukum ini tetap berlaku kepada siapapun juga, karena ini bukan milik Sang Buddha, bukan milik agama manapun juga, tetapi sebab kita menggunakan mata dengan cara yang salah, akibatnya pikiran kita yang salah sendiri. Sebab kita menggunakan telinga yang salah, akibatnya juga pikiran kita yang salah. Kalau kita menggunakan sebab pikiran kita yang salah, reaksinya juga salah, muncul dalam pikiran kita sendiri. Disinilah yang dikatakan kita akan jelas, tidak akan perlu diragukan, hukum sebab dan akibat itu sudah ada di dalam diri kita masing-masing. Maka lihatlah, belajarlah, carilah satu sebab untuk menimbulkan yang benar, yang menimbulkan yang baik, yang menimbulkan kita mampu membuat kita bahagia. Itulah sesungguhnya sebab dan akibat
yang akan membuat kita lebih damai dan lebih bahagia. Cukup seperti itu aja. Itu aja ya. Sebab engkau menanam, maka engkau akan menuai. Itu kan juga dalam ajaran-ajaran agama. Semua mengatakan seperti itu. Iya. Tapi masih saja tidak perlu cerdas-cerdas banget lah untuk menanam sesuatu yang baik, karena juga kebaikannya akan kita tuai. Seperti itu kan Bante harusnya. Sebenarnya ajaran agama intinya di situ, sebab engkau menanam maka engkau akan menuai. Ya harusnya begitulah. Ya, ya Bante. Ada pertanyaan, ada syair terakhir nih Bante. Sila memberikan kebahagiaan sampai tua. Mungkin bisa dijelaskan sila itu apa nanti Bante? Keyakinan akan hal itu yang tertanam kuat akan memberikan kebahagiaan. Manfaat kebijaksanaan yang telah diperoleh akan memberikan kebahagiaan. Tidak berbuat jahat akan memberikan kebahagiaan. Ya, otomatis sila itu sebagai fondasi, dasar dari semua kehidupan manusia. Kalau manusia hidupnya tidak punya dasar, mereka akan ngambang toh. Tidak tahu apa yang harus diinjak sebagai pedoman mereka. Maka itu moralitas itulah yang dikatakan sila. Sila itu terlihat dengan jelas cara kita ngomong, cara tingkah laku kita baik, berarti dia punya sila. Kalau buruk, dia melanggar sila itu. Jadi dengan demikian ini, baik dan buruk itu sudah bisa kita lihat di dalam kenyataan ini. Jadi bukan itu nanti Tuhan yang menentukan ini baik atau buruk, sudah terlihat. Kalau kita merugikan, kalau kita menyusahkan, membuat penderitaan bagi pihak manapun juga, dia sudah tidak punya moral karena merugikan pihak yang lain. Ya. Tetapi kalau apa yang diucapkan, apapun yang dilakukan tidak merugikan, tidak membahayakan, itulah mereka punya moral. Nah, kalau sila ini sudah ditata dengan rapi, dengan baik, otomatis dia tahu bahwa keyakinan dari semua agama menekankan untuk menciptakan kedamaian dan kebahagiaan itu tergantung ucapan dan perbuatan kita. Ya. Jadi harus bijaksana, diarahkan ucapan dan tingkah lakunya positif. Itu sudah ada kebijaksanaannya. Kalau kita sudah tahu yang positif begini, tetapi tetap dilanggar ke hal yang negatif, berarti hilanglah kebijaksanaannya. Dia tidak bijaksana sehingga membuat kekacauan, penderitaan di dunia ini. Maka dari itu orang yang punya beragama condongnya mengarahkan ke arah kedamaian dan kebahagiaan itu gimana. Kalau ini sudah dijalankan, otomatis kebijaksanaan itu yang lebih tinggi lagi. Dia harus bisa memisah-misahkan apa saja yang membuat kita menderita dan apa saja yang merupakan sebabnya. Kalau kita masih menimbulkan sebab yang bisa membuahkan penderitaan, ini ditimbulkan terus. Akhirnya ya kita yang menciptakan sebabnya itu, yang membuat kita menderita. Maka dari itu Sang Buddha katakan, sebabnya ini harus kita lenyapkan. Jangan ditimbulkan di dalam pikiran kita, disingkirkan, dipadam, diringankan supaya kita penderitaan lebih ringan begitulah. Jadi supaya kita memahamin siapa yang mampu mengolah penyebab dari semua penderitaan itu dikelola, diringankan, kita akan menjadi lebih ringan. Kalau penyebabnya penderitaan itu ditingkatkan, kita akan tambah menderita. Maka dengan memahami seperti inilah yang dikatakan kita akan memahami 4 kesunyatan itu dengan tepat dan benar. Di sini juga merupakan kebijaksanaan yang tinggi. Maka dengan demikian inilah yang dikatakan di dalam dunia ini tidak ada satupun yang sehebat yang kita mampu katakan bahwa pikiran ini adalah pencipta surga dan neraka. Oke. Kalau kita mampu mengarahkan pikiran ini selalu bahagia, berarti kita sudah mampu menciptakan surga di dunia ini dalam kondisi yang menciptakan kita bahagia di dunia ini. Kalau kita sekarang bahagia, kemarin kita bahagia, seminggu yang lalu kita bahagia, 10 tahun yang lalu kita bahagia, kita juga yakin besok aku mampu menciptakan pikiran seperti sekarang ini selalu senang, gembira, dan bahagia setiap saat. Seminggu lagi kita akan seperti itu, 1 bulan lagi juga akan seperti itu. Jadi kapanpun juga kita mati, kita sudah tidak perlu minta kepada siapa-siapa.
Energi pikirannya sudah terbiasa dengan positif ini, dia dengan sendirinya akan go to the positif. Ke alam yang penuh dengan kebahagiaan itu dengan alami lah. Jadi surgawi itu bukan diciptakan oleh Tuhan, diciptakan oleh pikiran kita sendiri yang sudah terbiasa di dunia ini. Maka manusia ini bisa menilai, aku kok nang di. Aku sekarang masih gelisah, kacau, bingung. Lalu KTP ku ngomong aku berbunung surga. Kita percaya masuk surga karena KTP ku. Kita membohongi dirinya sendiri bahwa kita percaya bahwa KTP ku mengatakan aku masuk surga. Ya. Kenyataannya nggak ada satupun yang mati KTP-nya gawon yo. Supaya diperiksa dong. KTP ngomong surga. Lalu kalau nggak pernah dimasukkan berarti bukan KTP-nya. Jadi itulah agamawan mereka ngerti, bukan KTP-mu yang menyebabkan kamu masuk ke surga, sehingga tidak usah dibawa KTP-nya. Tinggalan normal. Ya, ini saya menjelaskan pemahaman saya tentang tiada Tuhan selain Allah ya. Kalau di ini Tuhan, jadi kita ini sebenarnya Tuhan kecil yang mencipta ya, Bante. Bisa mencipta yang buruk atau mencipta yang baik sebenarnya pikiran kita ini. Betul. Itu kan ya, Bante. Tetapi tetap kita harus tunduk kepada hukum semesta. Hukum alam yang sebetulnya bukan tunduk, istilahnya ya hukum itu akan berproses sebagaimana kewajarannya. Ya. Ya toh? Jadi mereka akan berproses seperti itu lah. Tunduk itu maksudnya kita tidak bisa keluar dari hukum itu ya, harus mengikuti seperti itu. Hukum tabur tuai, hukum sebab akibat. Apalagi hukum perubahan. Perubahan itu kan bisa dirubah, yang jelek jadi lebih baik. Ya, hukum perubahan itu berarti tidak kekal ya, sesuatu itu tidak kekalan ya. Yang sudah baik bisa jadi jelek juga bisa, kalau mereka tidak hati-hati bisa berubah menjadi jelek. Dan kita seharusnya yang berkuasa untuk merubah itu. Ya, makanya itu kita harus ada ketegasan di dalam diri kita sendiri. Baik tetap baik, yang tidak baik tetap tidak baik. Jangan sampai kita terbawa oleh hal-hal yang tidak baik itu. Kalau kita mampu mendisiplin seperti ini, otomatis kita akan lebih bagus. Ya, tidak menderita itu tadi ya, Bante. Karena tujuannya kan semua ingin bahagia. Baik, Bante, rupanya waktu juga yang membatasi kita untuk membahas. Mungkin selain waktu kita akan bahas syair-syair yang lain, Bante. Monggo diberikan kesimpulan untuk pemirsa di rumah. Yang penting di dalam dunia ini, lihatlah dalam pikiran kita secara pribadi masing-masing. Karena Sang Buddha yang mengatakan, pikiran dari semua makhluk itu pada mulanya terang menderang. Tetapi banyak tamu-tamu yang datang mengotorin batin dan pikiran kita. Maka kita diminta kendalikan semua itu, jangan sampai mereka masuk ke dalam keenam indera kita supaya tidak mengotorin batin dan pikiran kita. Memahami teknik yang seperti ini dan kita tegas menjalankan dengan tepat, mantap, kokoh, dengan sungguh-sungguh, otomatis kita sudah berkurang penderitaan kita di dalam diri kita. 60% sudah berkurang karena kita tahu untuk mencegah supaya penderitaan itu tidak masuk ke dalam batin dan pikiran kita. Demikian juga kita sering membuat penderitaan bagi pihak yang lain karena pikiran kita yang negatif, jengkel, benci, marah, itu yang kita ucapkan, itu yang kita lakukan, membuat makhluk yang lain sekitar kita menderita dan susah. Maka mulai sekarang sadar akan pikiran negatif muncul, marilah kita jadi pemenang yang mampu mengendalikan, menguasai. Itulah sesungguhnya. Jangan sampai kita bicara yang negatif, jangan sampai melakukan yang negatif. Disinilah yang dikatakan pemenang adalah mereka yang jihad, mampu menaklukkan diri sendiri, tidak menyusahkan, tidak membawa penderitaan bagi pihak yang lain. Dan mulai sekarang, marilah kita bersama-sama bagaimana membiasakan pikiran-pikiran ini terarah yang positif, positif, positif. Karena itu kita sendiri yang menciptakan, membentuk, membiasakan ke arah itu. Otomatis positif inilah yang akan membawa kita menuju tempat-tempat yang bahagia. Di dunia ini kita bahagia, nanti juga dilanjutkan ke alam yang bahagia. Kalau bisa, kita mulai sekarang bagaimana pikiran, melihat pikiran dengan jelas, di mana pikiran yang bisa membebaskan kita dari semua keterikatan, membebaskan kita dari semua penderitaan kita. Disitulah yang dikatakan biasakan, selalu sadar,
sadar sempurna, tidak terikat oleh perasaan, tidak terikat oleh bentuk-bentuk pikiran, tidak terikat dengan memori apapun juga yang ternyata banyak kesalahan-kesalahan di dalam manajemen ingatan kita, manajemen memori kita, manajemen cara berpikir kita. Maka dari itu kita berani untuk melihat dan memantau, oh yang ini benar dan yang ini salah, mari kita buang yang salah, kita bangkitkan yang benar untuk membuat kita lebih damai dan lebih bahagia. Inilah yang dikatakan pikiran dengan jelas dan terang mencapai kesadaran sempurna. Disitulah letaknya bebas dari semua penderitaan. Laksanakan, ini jalan yang terbaik. Ya, terima kasih Bante. Baik pemirsa Dhamma TV, tentunya kenalilah dirimu maka engkau akan mengenali Tuhanmu. Pikiran kita adalah pelopor segalanya. Kita bisa mengarahkan ke baik atau ke buruk, itu ada di dalam pikiran kita. Kita berkuasa halnya seperti itu. Dan tetap ingat pada ada hukum sebab akibat. Sebab engkau menanam, maka engkau akan menuai. Tinggal menanam yang baik atau menanam yang buruk, kita sama-sama tuai dan risikonya ada pada diri kita. Baik pemirsa Dhamma TV, tentunya semoga saja bahwa perbincangan kita, diskusi kita membawa manfaat yang luar biasa bagi kemajuan. Sejatinya kita adalah makhluk yang bahagia. Kemana kebahagiaan itu? Mari kita tengok lagi ke dalam, apa yang salah. Baik pemirsa Dhamma TV, saya Satna Dewi peserta kru Dhamma TV mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian Anda, dan tentunya kata kunci kita adalah mind it's not everything but everything is from mind. So, manage your mind. Kata akhir kita, semoga semua makhluk hidup berbahagia.